Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, kembali pagi ini kami boleh bangun, semua karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan, ketika keadaan hidup menjadi begitu sulit, bertekadlah untuk menjadi lebih kuat. Dale Carnegie pernah mengucapkan bahwa perkara-perkara yang terpenting di dunia ini telah dicapai dan dihasilkan oleh orang-orang yang tidak mau menyerah saat mereka menghadapi situasi yang nampak mustahil. Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Perjalanannya dari satu daerah ke daerah yang lain pada waktu itu bukanlah perjalanan liburan, tapi perjalanan untuk mengerjakan tugas panggilan yang ia terima dari Tuhan. Panggilan untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang, dia kerjakan dengan setia. Kita perlu menyadari saudara bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan adalah menjadi tugas kita untuk menjadi terang Kristus yang menyala bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan kita berdiam diri dan membiarkan orang lain jatuh terjerumus dalam kebinasaan. Ada banyak orang yang tidak menyukai pelayanan Paulus pada waktu itu dan mereka ingin membunuhnya. Ancaman yang seperti ini tentu menakutkan dan bukan hal yang main-main. Rasul Paulus pasti telah memikirkan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Tapi menghadapi itu semua, ia tidak menjadi lemah, ia tidak mundur, tapi tetap semangat dan terus setia dalam melayani Tuhan. Dalam ayat ini saudara, kita membaca satu bagian di mana Paulus diminta untuk berangkat ke tempat lain, sementara Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Sendirian dan tidak ada teman dalam pekerjaan misi merupakan suatu hal yang cukup berat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan orang-orang yang menemani kita dalam pelayanan memberikan semangat dan kekuatan. Tapi di sini saudara kita lihat bahwa Paulus mengalami saat di mana ia sendirian dan seorang diri saja ia di Athena melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan luar biasanya, ia tetap kuat dalam menjalani semuanya, meskipun dengan berbagai kesulitan dan masalah yang harus ia hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi hidup kita mungkin tidak persis sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Tapi kita masing-masing punya tantangan dan persoalan hidup sendiri yang harus kita hadapi. Baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, keluarga, dan dalam berbagai hal. Menghadapi itu semua saudara, kita dapat belajar dari sikap Paulus yang tidak menyerah, tapi terus melangkah dengan penuh semangat dalam pimpinan Roh Kudus. Ada beberapa hal penting saudara yang perlu kita ketahui dan sadari. Pertama, Tuhan ada bersama dan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kekuatan.
Dan yang ketiga, dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Karena itu saudara, mari kita tetap bersemangat, jangan menyerah, dan teruslah melangkah dalam menjalani kehidupan kita dengan pimpinan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat meskipun situasi mencoba untuk menghempaskan kita. Tetap bersemangat dan melangkah dalam iman, sebab Tuhan menyertai dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan saat ini. Kembali kami dikuatkan untuk kami tetap teguh, tidak menyerah, dan tetap bersemangat dalam menghadapi berbagai situasi sulit yang ada. Seperti Rasul Paulus yang tidak mau menyerah, ia tetap setia melakukan tugas pelayanan. Demikianlah kami juga ya Tuhan. Pada saat ini kami diingatkan dan kami mau untuk tetap setia menjalani kehidupan ini dalam pimpinan Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu Tuhan, dalam kesendirian, dalam berbagai tantangan, persoalan yang harus kami hadapi. Ajar kami untuk percaya dan selalu mengandalkan Engkau. Kami yakin ada jalan keluar. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu akan nyatakan dalam hidup kami. Engkau beserta dengan kami sesuai dengan janji-Mu. Dan penyertaan-Mu itulah ya Tuhan yang menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan bersuka cita. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk kami melangkah dalam kemenangan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan yang kami lakukan. Supaya dalam semuanya ya Tuhan, Nama-Mu senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, lepaskan yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan dan masalah. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.